Baik, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur karena pada kesempatan ini Tuhan masih memimpin kami sehingga kami boleh berbakti bersama-sama walaupun dalam kondisi yang tidak seperti biasanya. Tapi kami bersyukur bahwa kami bisa memuji, menyembah Tuhan dengan baik, bisa berdoa kepada Tuhan dengan baik, dan sekarang tiba saatnya kami mau mendengar firman. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami di dalam mendengar firman Tuhan. Berilah hati yang mau belajar kepada firman-Mu, hati yang terbuka kepada firman-Mu, supaya kami mendengar firman bukan hanya rutinitas saja, tapi seluruh kerinduan kami diarahkan kepada firman Tuhan. Kami juga mohon kiranya Tuhan membuka akal budi pikiran kami, supaya firman yang akan diberitakan bisa kami pahami, bisa kami mengerti ya Tuhan. Dan biarlah setiap pesan firman yang diberikan bagi kami dapat kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Ampuni dosa dan salah kami, supaya tidak menjadi penghalang kami mendapatkan berkat firman Tuhan pada kesempatan ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan menuntun kami kepada segala kebenaran melalui pemberitaan firman Tuhan yang segera kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar sabda-Mu. Mari Tuhan berfirman bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada pemberitaan firman Tuhan minggu kemarin saya sudah berbicara soal pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya, mulai dari melahirbarukan, lalu membuka hatinya pada waktu dia mendengar firman, mengaruniakan iman, lalu memeteraikan dan juga melakukan pembaharuan di dalam diri orang percaya. Pada hari ini saya masih akan berbicara seputar Roh Kudus, dan tema kita hari ini adalah Parakletos. Nah, apa itu Parakletos? Saya mengajak kita untuk melihat Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Yohanes pasal 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, saudara-saudara, ini kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, ini ada judul yang diberikan lembaga Alkitab adalah Yesus menjanjikan penghibur, dan jelas yang dimaksudkan di sana itu adalah Roh Kudus. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Akan memberikan kepadamu seorang penolong. Kata penolong di situ dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah Parakletos. Karena itu tema kita hari ini adalah Parakletos, artinya kita mau berbicara tentang Roh Kudus sebagai seorang penolong. Tapi saudara-saudara, ada yang menarik yang perlu kita ketahui adalah bahwa di sana Roh Kudus tidak hanya disebut sebagai penolong atau Parakletos, tapi disebut seorang penolong yang lain. Berarti Parakletos yang lain. Maka Roh Kudus ini adalah Parakletos yang lain. Kalau Roh Kudus disebut Parakletos yang lain, berarti ada Parakletos yang lain. Ada Parakletos satu lagi. Dan Roh Kudus ini adalah Parakletos yang berbeda dari Parakletos yang satu itu. Nah, siapakah Parakletos yang satu itu? Itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, sebab kita mempunyai pengantara pada Bapa. Nah, kata Yunani yang dipakai adalah Parakletos. Berarti kita mempunyai Parakletos kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Nah, karena Yesus adalah Parakletos, maka Roh Kudus di sini itu juga disebut Parakletos. Tapi untuk membedakan Dia dengan Yesus, maka disebut sebagai Parakletos yang lain. Berarti Yesus itu memang tidak sama pribadinya dengan Roh Kudus. Nah, karena itu Yesus bukan Roh Kudus bukan Yesus. Mereka adalah pribadi yang berbeda, tetapi keduanya disebut sebagai Parakletos. Nah, apa itu Parakletos?
Di sini, di dalam Alkitab Indonesia yang baru saja kita baca, kata parakletos itu diterjemahkan sebagai penolong. Berarti Roh Kudus adalah parakletos, berarti Roh Kudus itu penolong. Tapi saudara-saudara, kalau Roh Kudus dikatakan penolong di sini, ini bukan penolong dalam segala aspek atau segala bidang, tidak. Kalau kita mempelajari makna kata ini lebih dalam, parakletos itu artinya adalah berada di samping. Berada di samping untuk membela. Kalau saya misalnya tidak kuat mengangkat satu barang, lalu ada orang datang membantu saya, menolong saya, apakah disebut parakletos? Tidak. Atau kalau saya misalnya tidak bisa, saya dalam keadaan sakit, tidak bisa berjalan, lalu ada yang datang untuk membopong saya, apakah itu parakletos? Bukan. Parakletos di sini memang penolong, tapi penolong dalam konteks yang lebih sempit. Dan biasanya kata parakletos ini dipakai di dalam konteks hukum atau pengadilan. Maka penolong di sini itu adalah seorang yang dipanggil dan berdiri di samping saya dan menjadi penolong saya di dalam kasus-kasus hukum. Ketika ada dakwaan kepada saya, ketika ada tuntutan kepada saya, maka yang membela saya, yang menolong saya dari dakwaan itu adalah parakletos ini. Maka di sini parakletos itu adalah penolong, tapi penolong pada waktu seseorang didakwa, seseorang dituduh, seseorang dihakimi, maka disitulah parakletos itu berfungsi. Maka di sini saudara, Roh Kudus disebut sebagai parakletos. Artinya Roh Kudus sebagai pembela kita. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 14 ini, ayat yang ke-16 ini, Alkitab Indonesia menerjemahkannya dengan kata-kata penolong. Tapi Alkitab versi yang lain menerjemahkannya sebagai advokat, seorang pembela, seorang pengacara yang membela. Kalau memang saudara-saudara, Roh Kudus adalah pembela kita, atau Roh Kudus adalah pengacara yang mendampingi kita, maka ini berarti Roh Kudus mendampingi kita di dalam menghadapi dakwaan-dakwaan. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, terhadap dakwaan dari siapakah Roh Kudus ada dan menjadi pembela kita, menjadi penolong kita yang di samping kita. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin berbagi dua hal. Minimal ada dua hal di mana itu bisa dilihat sebagai dakwaan dan Roh Kudus itu menjadi pembela bagi kita. Pertama adalah bahwa Roh Kudus itu bisa menjadi pembela kita atau Roh Kudus menjadi parakletos kita pada saat iman kita diserang oleh orang. Pada saat orang menyerang apa yang kita percayai, pada saat orang menyerang apa yang kita yakini, pada saat seperti itulah ada campur tangan Roh Kudus di dalam, di mana Roh Kudus menjadi pembela bukan hanya di samping kita, tapi di dalam kita yang memberikan kemampuan bagi kita untuk menjawab setiap serangan yang datang. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 21 ayat 14-15, Yesus mengatakan, "Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberi kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang dan dibantah oleh lawan-lawanmu." Nah, di situ dikatakan bahwa kalau kamu digiring ke hadapan penguasa-penguasa, jangan dulu pikirkan pembelaanmu, kamu akan dikaruniakan. Tapi dikaruniakan oleh siapa? Tidak terlalu jelas dalam bagian ini. Tapi kalau kita melihat dalam Matius pasal 10, ayat yang ke-18 sampai ayat 20 dikatakan, "Dan karena aku," ini kata-kata Yesus, "dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Sebab semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu." Berarti di sini kita bisa melihat bahwa pada saat seorang percaya diperhadapkan pada tantangan iman, digiring ke hadapan penguasa-penguasa, jangan takut. Jangan takut apa yang akan kamu katakan, karena akan dikaruniakan padamu pada saat itu juga.
Dan bukan kamu yang berkata-kata, tapi apa? Roh Bapamu, dikatakan roh Bapamu dialah yang akan berkata-kata di dalam kamu. Berarti di sini Roh Kudus itu menjadi parakletos. Dia menjadi pembela supaya memberikan jawab. Dan kita bisa lihat contoh-contoh di Alkitab. Bagaimana para rasul ketika diperhadapkan, Petrus pada hari Pentakosta bisa menjawab tuduhan-tuduhan orang-orang bahwa mereka mabuk oleh anggur. Juga para rasul, Petrus, Yohanes menjawab pertanyaan ahli-ahli Taurat dalam Kisah pasal 4 ayat 12. Lalu juga kalau kita bisa melihat Stefanus. Bagaimana Stefanus itu diserang. Tapi kita bisa lihat di dalam Kisah pasal 6 ayat 9-10 dikatakan, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tapi ayat 10, tapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Berarti di sini ada roh yang mendorong Stefanus bicara. Maka Roh Kudus itu menjadi parakletos bagi Petrus. Roh Kudus menjadi parakletos bagi Stefanus, bagi Yohanes, dan bagi setiap orang percaya yang harus mempertanggungjawabkan imannya. Saudara-saudara, karena itu kita selalu bergantung pada Roh Kudus. Kalau kita hidup bergantung pada Roh Kudus dengan leluasa dapat menjadi parakletos bagi kita. Ada seorang bapak tua yang sangat mencintai Tuhan. Dari kampung dia pergi mengunjungi anaknya di kota. Lalu saudara, dia di tengah perjalanan dia lapar dan dia pergi ke satu warung dan dia pesan makan. Begitu dia makan, sementara dia pesan makan, ada banyak anak muda kelihatannya berandalan ada di situ. Lalu dia pesan makan dan dia berdoa. Pada waktu dia berdoa makan, sementara dia berdoa, tiba-tiba gerombolan pemuda itu datang di depan dia dan pukul mejanya dan dia kaget. Lalu mereka bertanya, "Pak tua, apakah di kampungmu sana semua orang memang harus berdoa sebelum makan?" Pak tua itu tenang. Tapi mereka terus mengolok-olok dia. "Apakah di kampungmu semua orang harus berdoa dulu baru makan?" Lalu Pak tua itu mengangkat, "Ya, semua kami berdoa sebelum makan, kecuali babi." Artinya, dia mau mengatakan kalian semua yang tadi makan itu tidak berdoa itu tidak berbeda dengan babi. Nah, pada saat-saat kritis semacam itu, kita bisa lihat Roh Kudus bisa memberikan kata-kata bagi kita untuk menjawab setiap serangan. Jadi Roh Kudus itu pembela terhadap serangan terhadap iman Kristen. Itu pertama. Kedua adalah Roh Kudus juga itu bisa menjadi pembela parakletos pada waktu kita diserang oleh setan. Nah, karena saya bilang ini bukan serangan setan, di sini ada banyak, tapi serangan yang dibicarakan di sini adalah serangan yang bersifat mendakwa. Karena ini konteksnya adalah hukum. Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 2, pasal 12 ayat 9-10, dan naga besar si ular tua yang disebut iblis dan setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Dan aku mendengar suara nyaring dari sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita." Berarti Roh Kudus, iblis itu disebut sebagai pendakwa. Dalam bahasa Yunaninya diabolos. Maka iblis memang selalu berusaha mendakwa kita. Bagaimana iblis mendakwa kita? Coba saudara, kalau saudara sebelum saudara berdosa kan iblis tusuk-tusuk saudara sebelum berdosa kan, ya curi saja, curi saja, curi saja. Ya, lalu akhirnya saudara mencuri. Tidak apa-apa namanya mencuri, hanya semua orang juga bisa begitu. Curi sedikit saja tidak masalah. Akhirnya saudara mencuri. Pada waktu sebelum saudara mencuri, iblis mendorong saudara mencuri. Tapi setelah saudara mencuri, iblis mendakwa, "Kamu dasar pendosa, kamu." Walau kamu setelah saudara berdoa minta ampun, tapi setan lalu akan datang terus menuduh, "Dosamu terlalu besar, Tuhan tidak akan mengampuni kamu." Dan akhirnya banyak orang hidup dalam rasa bersalah. Karena apa? Karena dituduh oleh iblis. Nah, disinilah pada saat kita menghadapi kondisi semacam itu dituduh oleh iblis, Roh Kudus sebagai parakletos, yaitu pembela bagi kita. Saudara-saudara, ada satu kisah di mana Martin Luther satu malam berdoa dan bermimpi. Dia tertidur di atas mejanya dan dia bermimpi bahwa iblis datang membawa sebuah buku dan membuka lembar demi lembar buku itu, dan tercatat di sana seluruh dosa dari Luther. Dan lalu iblis berkata, "Bagaimana bisa kamu menjadi seorang yang membela iman Kristen sedangkan dosamu begini banyak? Tuhan pun tidak akan mau mengampuni kamu." Nah, pada saat semacam itu Luther menjadi sedih dan bergumul dalam mimpinya. Dan dalam mimpinya itu tiba-tiba dia bilang, "Ya, memang saya seorang pendosa, tapi darah Kristus sudah membayar saya."
Lalu Luther sadar dari mimpinya, dan ternyata saudara, di atas kertasnya itu sudah bergenang tinta. Rupanya dia sementara menulis dengan tinta merah, dan tinta merah itu memenuhi. Rupanya pada saat dia bermimpi seperti itu, bahwa darah Kristus sudah menutup seluruh dosanya, maka darah tinta merah itu sebagai gambaran darah Kristus yang membayar semuanya. Setan bisa mendakwa kita. Itulah sebabnya banyak orang merasa bersalah. Walaupun dia sudah datang minta ampun, tapi rasanya tetap tidak bisa tenang. Dia percaya bahwa sekalipun dosamu merah seperti kermisi, putih seperti salju, tetapi tetap tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia betul-betul sudah bebas dan diampuni oleh Allah. Itu kenapa? Karena setan mendakwa. Tapi kita bersyukur ada Roh Kudus sebagai pembela Parakletos. Dia mendampingi kita dan memberikan keyakinan dalam diri kita bahwa sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun aib kita di hadapan Tuhan, asal kita percaya pada Kristus yang telah mati di Kalvari, maka seluruh dosa kita telah dibereskannya. Hari ini kita belajar Roh Kudus sebagai Parakletos, sebagai pembela. Pembela dari apa? Pada waktu iman kita diserang, Roh Kudus membantu kita untuk menjawab. Pada waktu setan menuduh kita dengan dosa-dosa kita, Roh Kudus mendampingi kita dan meyakinkan bahwa kita benar-benar telah diampuni oleh Allah. Saudara-saudara, apakah Parakletos masih punya arti yang lain? Masih. Tapi dalam kesempatan kebaktian-kebaktian selanjutnya, saya akan berbicara hal itu. Tapi hari ini kita sadar Roh Kudus adalah pembela bagi kita. Tuhan memberkati saudara dengan firman ini, dan selalulah hidup bergantung pada Roh Kudus supaya dia membela saudara dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengar firman hari ini, bahwa Roh Kudus adalah Parakletos bagi kami, yang membela kami pada waktu iman kami diserang, dan membela kami terhadap tuduhan setan. Seringkali kami sadar bahwa banyak dosa yang kami buat, dan setan pakai itu untuk menuduh kami sehingga kami terus hidup dalam rasa bersalah dan merasa bahwa Tuhan tidak bisa mengampuni kami. Tapi hari ini kami bersyukur karena kami mengenal Roh Kudus sebagai Parakletos, menjadi pengacara, pembela kami, yang meyakinkan kami bahwa di dalam Yesus dosa besar seperti apapun tetap bisa disucikan melalui darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami hidup bergantung pada Roh Kudus, dan Roh Kudus dapat menjadi pembela dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.